Assalamualaikum, welcome back to my channel Aya Catur. Oke teman-teman semuanya, spesial untuk hari ini, spesial 100.000 subscriber. Aku mau nyeritain perjalanan aku mulai nge-youtube, mulai dari 0 sampai dengan aku bisa ngedapetin 100.000 subscriber. Kemudian perjalanan aku, gimana caranya biar cepat dimonetisasi, berapa gaji aku, gimana caranya biar bisa dapat endorse. Semuanya bakal aku kupas tuntas di sini teman-teman ya. Dan ini real, no clickbait. Sebelumnya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian semuanya, para subscriber aku yang udah setia nonton semua video-video aku, udah setia ngeliat konten-konten aku, udah subscribe aku sampai dengan sekarang, sampai dengan aku bisa ngedapetin 100.000 subscriber ini. Karena tanpa kalian semuanya aku tuh nggak akan bisa sampai sejauh ini. Dan ini tuh rasanya kayak mimpi gitu loh, bisa ngedapetin 100.000 subscriber. Alhamdulillah banget, pokoknya aku terima kasih banyak banget buat kalian semuanya. Dan konten ini aku buat bukan bertujuan untuk pamer ataupun untuk ria teman-teman ya. Jadi ini aku buat untuk memotivasi teman-teman semuanya, para YouTuber pemula yang sekarang ini lagi berjuang buat dimonetisasi, lagi berjuang upload video-video. Semoga kita semuanya selalu semangat teman-teman ya. Dan ini juga memotivasi aku sendiri juga, karena aku juga masih YouTuber pemula. Lagian buat apa juga aku pamer ya, karena di luar sana tuh masih banyak banget para YouTuber yang gajinya juga jauh lebih besar dari aku, di atas 23-an juta gitu kan ya, yang gajinya bisa ratusan juta. Itu masih banyak banget. Jadi dibandingkan sama mereka, aku tuh masih belum ada apa-apanya juga. Nah teman-teman, dari tadi aku udah ngomongin monetisasi gitu ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu monetisasi, aku bakal ngejelasin dulu. Jadi untuk monetisasi ini sendiri apa sih teman-teman? Kalau misalkan kalian punya channel YouTube atau kalian para YouTuber pemula, kita para YouTuber gitu kan ya, kalau misalkan pengen dapat penghasilan atau dapat gaji dari YouTube, itu akun kita harus sudah dimonetisasi dulu. Dan untuk persyaratan monetisasinya sendiri itu, kita harus bisa mencapai minimal 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Dan gak cuma segitu aja teman-teman ya, kita juga harus mematuhi syarat dan pedoman dari YouTube sendiri. Dan ini tips juga buat teman-teman yang baru mau buka channel YouTube. Aku saranin sama kalian, lebih baik kalian baca dulu syarat dan juga kebijakan YouTube sendiri. Kenapa? Biar saat nanti kalian udah terjun ke dunia YouTube, biar kalau misalkan kalian udah terlanjur upload video-videonya, kalian itu nggak ngelanggar syarat dan juga kebijakan YouTube sendiri. Jadi biar akun kalian bisa mudah dimonetisasi gitu. Dan teman-teman, untuk proses peninjauannya sendiri biasanya memakan waktu 1 sampai dengan 2 bulan. Tapi ada beberapa YouTuber juga yang lama proses peninjauannya itu cuma butuh waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Ada yang kurang dari 1 minggu juga. Dan di sini teman-teman, alhamdulillah banget, proses peninjauan aku itu cuma memakan waktu 18 jam aja. Dan ini menurut aku bener-bener alhamdulillah banget gitu ya, bisa secepat itu aku dimonetisasi. Dan teman-teman, kemarin itu waktu aku udah ngedapetin 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, aku meminta YouTube peninjauannya itu kemarin aku ngajuin jam 8 malam. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 2 siang, ternyata akun aku tuh udah dimonetisasi. Dan aku minta kakak sama adik aku semuanya tuh buat ngecek di YouTube aku apakah udah keluar iklannya, dan ternyata udah keluar iklannya. Dan di YouTube aku tuh udah ada lambang dolar hijaunya gitu. Dan itu menurut aku alhamdulillah banget gitu kan ya, selancar ini aku alhamdulillah diberi kelancaran gitu. Dan ini tips juga buat kalian yang mau buka channel YouTube teman-teman ya, sebisa mungkin buat tema yang jelas untuk konten YouTube kalian. Jadi yang konsisten. Ini tujuannya adalah untuk mempercepat proses peninjauan oleh si tim YouTube itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau buat temanya tuh make up, buat aja make up semua kayak gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau buat masak semua kayak gitu. Itu akan mempermudah si YouTube sendiri dalam memproses peninjauan channel kita gitu loh. Jadi temanya tuh jelas gitu. Lain halnya kalau misalkan temanya campur-campur teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan temanya itu campur-campur, jadi misalkan sehari upload masak, besoknya make up, besoknya vlog, besoknya tips-tips kayak gitu, biasanya si YouTube sendiri akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses peninjauannya sendiri. Oke, selanjutnya aku bakal nyeritain gimana awal mula perjalanan aku nge-YouTube. Jadi teman-teman, pertama kali aku upload video itu pada tanggal 13 April 2020 dengan judul Tips dan Trik Sukses Bisnis Online untuk Pemula. Jadi waktu itu posisinya waktu pandemi COVID-19, aku tuh lebih banyak waktu di rumah aja. Nah di situ aku sempat ngobrol-ngobrol sama keponakan aku. Jadi aku punya keponakan umurnya 8 tahun. Jadi aku tanya sama dia, Fatan nanti kalau misalkan udah besar pengen jadi apa gitu ya. Nah dia jawab,
mau jadi YouTuber gitu kan ya. Karena saat itu yang ada di benak aku, kalau misalkan YouTuber itu kan kita pasti mikirnya Ria Ricis, Atta Halilintar kayak gitu teman-teman. Jadi kita oh ya kayak gitu ya. Habis itu dia tanya sama aku, "Tante kenapa nggak jadi YouTuber aja? Tante kan pintar ngomong," katanya kayak gitu ya. Aku terus ngerasa, oh iya juga ya, aku kan hobi ngomong gitu. Karena dulu pun waktu masih SMA aku tuh juga pernah sempet siaran radio juga teman-teman ya. Jadi di sini aku mikir, kenapa aku nggak nyoba buka channel YouTube aja ya buat ngisi kekosongan di rumah aja ini kayak gitu. Nah kemudian teman-teman, kemarin itu aku jadi sempet terpikir buka channel YouTube kayak gitu. Tapi karena aku tuh bingung mikir temanya, enaknya tuh bikin channel YouTube yang bahas tentang apa, akhirnya kepikiran juga. Karena aku tuh hobi jualan online, jadi aku terpikir buat ngasih tips-tips bisnis online sama teman-teman yang baru mau belajar juga kayak gitu ya. Kayak gimana sih cara dapat orderan, apa yang harus dilakukan para pebisnis online kayak gitu. Aku mulai upload videonya dan alhamdulillah ternyata dapat respon yang bagus banget dari teman-teman para subscriber aku, dan dari situ aku jadi makin tambah rajin lagi buat ngupload video-video selanjutnya. Jadi setelah itu aku ngupload video jadi rutin banget selama seminggu itu 2 sampai dengan 4 kali. Dan pada tanggal 1 Juli 2020 akun aku sudah resmi dimonetisasi oleh YouTube. Waktu itu aku ngerasa nggak percaya banget teman-teman ya. Kemudian aku minta tolong sama kakak aku, sama mas aku, sama adik aku semuanya buat ngecek apakah iklan aku udah keluar, dan ternyata udah keluar iklan aku, dan dari situ aku udah bisa dapetin penghasilan dari YouTube. 2 bulan kemudian surat dari Google AdSense ini datang, dan surat ini datangnya nggak segampang itu teman-teman ya, karena aku harus bolak-balik ke kantor pos selama berkali-kali. Aku harus berdebat sama tukang kantor posnya juga, pokoknya ribet banget buat surat ini datang. Sebenarnya teman-teman ya, surat ini harusnya diantar ke rumah gitu kan ya, cuman karena di kantor pos kota aku tinggal itu mungkin mereka banyak dokumen-dokumen yang belum terselesaikan gitu, jadi ini ngedapetinnya bener-bener ribet banget. Mungkin di next video bakal aku ceritain juga untuk proses ngedapetin surat dari Google AdSense sendiri ini. Dan surat ini tuh penting banget teman-teman ya, tanpa surat ini kita nggak akan bisa ngecairin gaji YouTube kita ke rekening kita, makanya itu bener-bener harus diperjuangkan banget. Oke, jadi setelah aku ngedapetin surat dari Google AdSense ini sendiri teman-teman, aku ngemasukin pinnya ke akun aku, dan dana aku udah bisa dicairin, dan sekarang aku udah bisa nerima gaji dari YouTube setiap bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali, dan itu jatuh pada tanggal kadang 21, kadang 22, kadang 25 teman-teman. Jadi berkisar antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya, atau 1 bulan sekali. Nah, berapa sih sebenarnya gaji YouTuber pemula itu? Teman-teman, gaji YouTuber pemula dan juga gaji YouTuber senior semuanya itu berbeda-beda. Per orang itu beda-beda, dan itu nggak dihitung dari jumlah subscriber mereka, melainkan dihitung dari jumlah viewer dan juga jumlah iklan yang muncul di video-video mereka. Jadi semakin banyak yang nonton video mereka, semakin banyak iklan yang muncul di tempat mereka, akan semakin banyak pula dolar yang bisa didapetin. Nah, terutama untuk gaji aku sendiri teman-teman ya. Jadi untuk gaji aku sendiri tuh tiap bulannya juga berbeda-beda, karena tiap bulan juga yang nonton video aku tuh berbeda-beda jumlahnya. Dan untuk gaji terbanyak aku itu jatuh di bulan September. Aku bakal kasih tahu sama kalian. Kemarin itu di bulan September itu aku dapat gaji dari YouTube itu sebesar 11.687.003 atau 11.687 teman-teman ya. Nah, di situ itu gaji dari YouTube saja, itu di luar dari endorse teman-teman. Dan kebetulan di bulan September itu juga aku tuh banyak tawaran endorse gitu, dan itu alhamdulillah banget, karena waktu itu aku dapat endorse sekitar 10 lebih ya. Jadi ada beberapa aplikasi dan ada beberapa yang endorse fashion, kayak produk skincare kayak gitu, dan aku ngedapetin uang dari gaji endorse aku sendiri itu 12.100.000 di bulan September. Jadi total gaji aku di bulan September itu adalah 23.787.000 teman-teman. Itu adalah gaji terbesar aku sejauh ini ya. Nah teman-teman, untuk gaji itu sendiri itu nggak rutin segitu, karena naik turun, karena nggak tiap bulan yang endorse aku tuh ada 10 produk atau 10 akun all shop lebih kayak gitu, nggak pasti. Dan tiap bulannya juga yang nonton video aku tuh nggak mesti banyak ratusan ribu ditonton kayak gitu ya, pokoknya naik turun gitu. Jadi kadang-kadang aku ngedapetin gaji dari YouTube sendiri kadang 10 juta, kadang 9 juta. Dan yang menopang atau menunjang gaji aku jadi lumayan tinggi itu adalah dari endorse-nya sendiri, karena dari endorse sendiri itu biasanya aku ngedapetin sekitar 12 juta, kadang 10 juta, kadang 11 juta teman-teman. Nah ini tips juga buat teman-teman semuanya para YouTuber, entah itu pemula, entah itu baru mau memulai YouTube juga.
Karena kalian itu kalau misalkan udah punya akun YouTube sendiri, udah punya subscriber, itu berarti udah ada beberapa fans atau ada beberapa orang yang udah suka sama kalian, suka sama konten-konten kalian. Jadi kalian harus bisa memanfaatkannya untuk ladang endorse. Jadi endorse itu teman-teman, kalau misalkan kalian nggak tahu, ini adalah semacam kerjasama antara sebuah perusahaan atau sebuah online shop sama kita. Mereka meminta produk mereka ataupun barang-barang mereka itu diiklankan di channel YouTube kita, dan kita nanti bakal dibayar oleh mereka gitu. Dan ini menurut aku adalah kesempatan yang besar juga, karena ini termasuk simbiosis mutualisme ya, atau saling menguntungkan gitu. Jadi teman-teman, tiap bulannya itu antara si endorse dengan gaji YouTube itu kalau misalkan dikumpulin, biasanya aku dapat itu nggak pasti 23 juta. Jadi kadang-kadang aku ngedapetin kayak 19 juta, 18 juta, kadang 21 juta, dan itu naik turun. Semoga aja nanti kedepannya bisa naik ya, amin. Tapi teman-teman, bukan berarti semua konten video yang ada di YouTube aku ini semuanya endorse, enggak ya, karena endorse itu hanya sebagian saja. Jadi kebanyakan kalau misalkan aku kayak ngasih rekomendasi 4 supplier ini, 5 supplier ini, itu adalah murni review jujur dari aku sendiri, aku beli sendiri. Tapi ini sedikit saran aja buat kalian semuanya juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nerima endorse, saran dari aku, cek dulu apakah itu produk bener-bener bagus, cek dulu apakah aplikasi itu bener-bener recommended, karena itu membawa nama baik kalian sendiri ya. Jangan sampai kalian udah ngendorsin sebuah online shop, ternyata itu online shop penipu, atau kalian sudah ngendorsin sebuah aplikasi, ternyata aplikasi itu nggak cocok buat dipakai. Itu akan memperburuk nama baik kalian ya. Dan untuk aku pribadi, aku selalu ngecek ya. Jadi kalau misalkan sebelum aku di endorse, aku selalu ngecek perusahaan itu, misalkan kayak perusahaan aplikasi ya, aku ada tim sendiri buat ngecek. Jadi dicek dulu apakah aplikasi itu recommended, apakah sudah terdaftar, apakah bagus, seperti itu. Kemudian untuk produk-produk fashion, produk-produk online shop itu juga aku cek juga apakah itu online shop yang recommended dan apakah penipuan. Semuanya aku cek juga, karena takutnya itu ternyata kalau misalkan udah aku rekomendasiin sama kalian ternyata online shop penipu, ya aku nggak enak dong sama kalian para subscriber aku. Jadi kita juga harus hati-hati dalam memilih endorse. Nah teman-teman, aku punya tips juga buat teman-teman semuanya para YouTuber pemula yang mungkin channelnya sudah mulai berkembang. Sebisa mungkin kalau misalkan kalian itu juga para karyawan atau juga kerja di sebuah perusahaan, kalian jangan buru-buru resign dulu, karena untuk YouTube sendiri ini syarat dan ketentuannya itu sering berubah-ubah, sering update gitu. Kemudian juga viewer kita itu nggak pasti, nggak tiap bulan orang itu suka nonton video kita, karena kita nggak tahu ya apakah kedepannya nanti kita bakal punya saingan juga yang kontennya hampir-hampir mirip kayak kita, atau mungkin kedepannya para subscriber kita udah mulai bosan sama konten kita, dan itu akan membuat penghasilan kita jadi menurun. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi saran aku sama kalian semuanya, kalau misalkan kalian nge-YouTube tapi sambil jualan online, atau nge-YouTube sambil kerja di sebuah perusahaan atau karyawan, kalian jangan resign dulu, karena takutnya kayak gitu. Setelah kita resign ternyata penghasilan kita dari YouTube menurun dan kita bakal rugi gitu. Guys, jadi YouTuber itu juga susah-susah enak ya. Enaknya tiap tanggal 21 kita nerima gaji dari YouTube, tapi ada nggak enaknya juga. Nggak enaknya untuk ngeditnya ya, karena semua ini aku dapat juga penuh perjuangan banget ya. Kayak aku pun ngedit video-video aku di YouTube ini biasanya sampai tengah malam, kadang sampai jam 12 malam, jam 2 malam aku ngedit. Apalagi kalau misalkan ada konten endorse kayak gitu, terus besok udah jadwalnya yang deadline, aku biasanya ngeditnya itu sampai jam 3 pagi, kadang sampai hampir subuh aku ngedit, nggak tidur semalaman. Dan ini bener-bener butuh perjuangan banget, tapi alhamdulillah aku enjoy dan happy ngejalaninnya ya. Jadi walaupun capek itu nggak berasa capek, rasanya itu tetap enjoy dan tetap semangat gitu loh. Sejauh ini kalau misalkan kita ngejalanin pekerjaan yang bener-bener itu dari hobi kita, dan kita tetap seneng ngejalaninnya, itu pasti walaupun capek nggak akan berasa gitu. Semuanya ini tuh rasanya kayak mimpi aja ya. Aku bisa dimonetisasi dalam waktu cuma 18 jam, nggak nunggu lama-lama. Kemudian jangka waktu dari aku monetisasi yang bulan Juli sampai dengan bulan Desember, aku udah bisa ngedapetin 100.000 subscriber. Semuanya tuh kayak berjalan cepet gitu, bisa cepet dimonetisasi, bisa cepet dapet 100.000 subscriber. Ini bener-bener alhamdulillah banget, dan semua ini tuh berkat kalian semuanya para subscriber aku. Jadi sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian semuanya, teman-teman aku yang udah support channel YouTube aku sampai dengan sekarang, sampai dengan aku bisa ngedapetin 100.000 subscriber. Buat kalian yang gak bosen-bosen ngedengerin aku ngomong, thanks banget teman-teman semuanya ya. Dan buat kalian yang baru mau buka channel YouTube, atau kalian yang juga sama-sama para YouTuber pemula sama kayak aku gini, yang lagi berjuang juga, buat kalian lagi berjuang monetisasi, buat kalian yang lagi berjuang buat
bikin konten-konten video. Semangat selalu teman-teman ya. Pasti nggak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Semuanya itu pasti bakal terbayarkan. Oke teman-teman, terima kasih udah tonton video aku sampai akhir ini ya. Dan sekali lagi aku bikin konten video ini bukan untuk pamer. Nggak ada sama sekali niat aku untuk pamer, karena di luar sana masih banyak banget youtuber yang punya penghasilan dan punya gaji yang jauh lebih besar daripada aku. Dan thanks banget udah tonton video aku sampai habis. Buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan dulu tombol subscribe di bawah ini biar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.